PPKM darurat akan diterapkan mulai 3 Juli mendatang. Dalam penerapan PPKM darurat, ada ketentuan mal dan pusat perbelanjaan ditutup sementara. Bagaimana warga dan pedagang di Pasar Tanah Abang menyikapi aturan PPKM darurat yang akan segera diterapkan? Kita akan bergabung dengan reporter Berita 1, Glenn Joshua. Glenn, bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang saat ini? Apakah sudah ada pemberitahuan sejauh ini ataupun sosialisasi terkait dengan aturan PPKM darurat ini, Glenn? Ya Elisa, situasinya lebih sepi dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 karena kita ketahui bahwa ini adalah awal bulan, biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk bisa datang ke Pasar Tanah Abang. Kami juga tadi sempat menanyakan ke salah satu pedagang yang mengatakan bahwa omsetnya ini menurun dari biasanya 1 juta rupiah per hari, saat ini mereka hanya bisa mengantongi 100.000 per hari dikarenakan pengetatan-pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengenai sosialisasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, memang belum banyak diketahui oleh para pedagang pasar, karena kami juga tadi sempat menanyakan hal tersebut kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola dari Pasar Tanah Abang. Ia mengatakan bahwa belum ada statement ataupun pernyataan yang dapat diberikan kepada awak media, dan juga tadi salah satu pengelola dari salah satu blok yang berada di Pasar Tanah Abang ini mengaku belum ada instruksi ataupun arahan mengenai persiapan dan juga bagaimana nantinya pengimplementasian dari PPKM darurat di Pasar Tanah Abang. Memang sebelumnya tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi mengumumkan bahwa sejak tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM darurat, di mana salah satu poinnya adalah menutup mal dan juga pusat perbelanjaan. Ini berarti Pasar Tanah Abang seperti PSBB di awal pandemi COVID-19 akan ditutup selama 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Hal ini memang terpaksa dilakukan oleh pemerintah mengingat saat ini kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah melonjak sangat signifikan menjadi 21.000 kasus per hari, dan ditargetkan bahwa kebijakan ini dapat bisa menekan hal tersebut menjadi 10.000 kasus per hari. Sementara itu juga angka kematian dan juga tingkat keterisian rumah sakit diharapkan dapat bisa ditekan melalui kebijakan dari PPKM darurat. Eliza. Ya, Glenn, lalu apa tentunya harapan para pedagang di Tanah Abang terkait dengan PPKM darurat ini, Glenn? Harapannya tentu saja mereka menginginkan bahwa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, dan jika memang yang harus dilakukan adalah pengetatan, salah satunya adalah PPKM darurat, mereka meminta adanya bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah kepada mereka. Karena memang Elisa dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa jika PPKM darurat ini dilakukan, pasar Tanah Abang harus ditutup, maka otomatis omset mereka ini harus menurun bahkan hilang selama 2 pekan ke depan. Dan berikut kita ikuti bersama dan juga kita dengarkan bagaimana harapan dari para pedagang Tanah Abang. Kondisi di Tanah Abang seperti apa? Ya, selama COVID ini dari tahun 2020 sampai sekarang ini ya masalah ekonomi kita sini menurun gitu kan. Tapi alhamdulillah lah, waktu awal-awal corona itu kita masih dapat bansos ya kan dari pemerintah. Ya, mau yang tunai, mau yang sembako, kita masih dapat dari awal-awal corona. Sampai 2021 ini kita masih dapat sampai bulan April kemarin lah, masih dapat kita kan. Tapi ya bulan-bulan sekarang ini sampai dari bulan Mei sampai sekarang ini kita belum ada dapat bantuan dari pemerintah lagi. Malah kadang lagi kita begini, pedagang-pedagang pada ngeluh ya kan. Di sini sepi banget bang, sama sekali kagak ada orang. Kuburan karet malah mending rame, ini mah sepi banget. Kalau misalkan sehari sebelum COVID bisa kira-kira aja bisa jual berapa piece, sekarang berapa? Kalau lagi sebelum COVID mah kita 1 juta dapat per hari, 1 juta 2 juta. Kalau sekarang mah 1 potong aja susah. Ini harapannya Bu untuk pemerintah sendiri ke depannya seperti apa dengan kondisi seperti ini? Kalau bisa sih corona di stop lah. Ya lockdown tuh nggak adain. Jadi kan kita rame pasar kayak normal lagi. Nah ini kan Bu, rencananya kan minggu depan tuh akan diperketat ya Bu ya. Ini kan pasti akan kena juga ke ekonominya Bu. Harapannya akan ada mungkin bansos atau apa gitu? Ya sih, saya pengen sih jangan sampai lockdown lagi lah. Sepi banget. Memang Elisa, suara-suara masyarakat ini sudah didengarkan oleh pemerintah karena tadi Luhut memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan juga Gubernur Bank Indonesia
Periwarjo. Selain itu juga nantinya selama PPKM darurat, pemerintah juga akan melanjutkan insentif listrik kepada para UMKM dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah. Saat ini tinggal masyarakat dan juga para penegak hukum ini memastikan bahwa bantuan sosial tidak lagi diselewengkan dan juga dapat bisa disalurkan secara cepat, tepat, dan juga efisien kepada mereka yang memang berhak untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut. Demikian, Eliza. Baik, Glenn, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Glenn Joshua dan kameramen Hafiz Al Rashid melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.